melanjutkan kelas virtual pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama adalah nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian nikmat sehat yang senantiasa harus kita syukuri. Salawat beserta syalam insya Allah senantiasa tercurah kepada baginda kita, panutan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, yang saya hormati Bu Lucy dan Pak Edis selaku pengelola Yayasan Permata Hati, alhamdulillah telah hadir pada meet pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Dewan Guru yang juga telah hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati ayah dan bunda dari siswa-siswi kami kelompok bermain TK dan SD Islam Terpadu Permata Hati. Kemudian juga tak lupa yang saya hormati kepada Bapak Dr. Supromuhad MSI. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir Pak. Insyaallah baik pada pagi hari ini seperti yang sudah tersampaikan, insyaallah kita akan menyimak atau mengikuti parenting class secara virtual terkait sinergi pembelajaran untuk anak-anak kita, putra-putri kita di selama masa pandemi. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan buka bersama-sama dengan membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita akan simak tasmi yang akan dibacakan oleh Ananda Najat dari kelas 4B. Ananda akan membacakan surat Al-Alaq. Ananda sudah bersiap, Nak? Sudah, Bu. Oke, baik. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Innal insana la yatgha. Inna ila rabbika ruj'ana. Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza salla. Ara'aita in kana 'ala aw amara bittaqwa. Kadzdzaba fatawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u dzabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jazakallah kepada Ananda atas dibacakannya surat Al-Alaq, dan semoga kita semua insyaallah mendapatkan syafaat pada menyimak tasmi yang telah dibacakan oleh Ananda Najat, dan menjadi penyemangat juga meskipun ini hari libur. Subhanallah ya, ayah dan bunda sudah meluangkan waktunya untuk bergabung. Kita akan belajar bersama ini dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas layanan kita terkait pembelajaran Ananda, karena pada hari ini khususnya kita sudah
menghadapi bulan ke-9 ya, pandemi ini berlangsung di Indonesia pada khususnya, dan kita berdoa bersama semoga Allah segera angkat pandemi ini, segera terhempas, kemudian khususnya untuk Ananda juga nanti bisa kembali melaksanakan pembelajaran di sekolah, tapi tetap tidak mengurangi semangat kita ketika Ananda masih melakukan pembelajaran di rumah. Dan semoga dengan adanya kegiatan Parenti ini semakin memberikan semangat juga kepada kita agar lebih meningkatkan kualitas pembelajaran Ananda selama di rumah. Baik, demikian barangkali untuk pembukaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Sukro untuk menyampaikan materi pada bagian terakhir. Persilahkan Bapak. Baik, Bu Ani, itu yang share-nya. Oh ya, maaf. Ya, ditutup dulu ya. Iya, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Qala aidan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatul lil albab. Ibu Lucy dan Pak Edis ya, yang saya hormati sebagai pengelola yayasan, kemudian seluruh kepala sekolah dari TK dan SD yang saya hormati, ayah bunda yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada kata yang indah yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini kecuali memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, ukhuwah pada kita semua, dan terlebih adalah kesehatan ya yang kita rasakan pada hari ini yang luar biasa, mahal harganya, kepanikan dan berbagai macam kekhawatiran ya. Kita rasakan semua, tapi Allah memberikan ketenangan pada kita insya Allah. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in dan para pengikut yang istiqomah. Baik Bapak Ibu sekalian, pada beberapa kali saya sudah pernah datang ke Permata ya, walaupun pada hari ini tidak langsung bertatap muka, tapi ketemu lewat virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk thalabul ilmi, terutama adalah mencari bentuk atau formasi yang tepat dalam rangka mendidik anak-anak kita, terutama menghadapi era pandemi yang sekarang kita rasakan ya. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih pada pihak Permata dan juga sekolah ya yang telah mengundang kembali saya untuk berbincang-bincang dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kebetulan saya juga punya anak juga, jadi mudah-mudahan bisa inilah ya, bisa sama gitu ya pemikirannya. Baik Bapak Ibu sekalian, supaya lebih optimal dan lebih efektif ya, karena waktunya juga terbatas, saya akan mempresentasikan melalui PowerPoint yang akan saya tayangkan ya. Sudah kelihatan? Bu? Iya, sudah Pak. Sudah. Baik ya. Baik, perkenalan ya, nama saya Syukro Mohab. Saya lahir di Serang 17 April 1966. Sekarang ini alhamdulillah jadi dosen di Universitas Negeri Jakarta, baik di
S1 pendidikan kimia, kemudian juga saya di S1, di S2 juga pendidikan kimia ngajarnya, S3 itu mengajarnya di manajemen pendidikan dan juga PGSD. Ya. Kemudian alhamdulillah amanah yang diberikan lumayan banyak ya. Tapi alhamdulillah bisa berbagi waktu. Kemudian moto hidup saya adalah hidup mulia, mati pun mulia, hidup manfaat, surga didapat insya Allah. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, materi yang akan saya berikan sesuai dengan permintaan, yaitu sinergi orang tua dan guru dalam pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kenapa hal ini penting? Karena di akhir-akhir ini banyak keluhan yang terjadi, baik keluhan dari siswanya maupun dari orang tua di rumah dan juga guru ya. Karena kalau ditanya guru itu lebih baik mana kalau suruh milih antara di rumah mengajar lewat rumah atau mengajar jarak jauh atau mengajar tatap muka langsung dengan anak-anak. Ya, itu 99% ya. Jawabannya adalah tatap muka gitu ya. Jadi langsung dengan anak-anak. Kenapa? Karena memang banyak kendala-kendala yang dialami ya ketika pembelajaran itu lewat daring ya. Walaupun sebagian guru mungkin ada juga yang menikmati ya karena nggak perlu datang ke sekolah dan sebagainya gitu ya. Tapi di sisi lain kebahagiaan guru ya itu hilang ya karena bertatap muka dengan anak-anak itu adalah satu obat juga ya guru-guru itu. Saya aja ngajar di kampus juga begitu ya, saya rasakan ada keganjilan lah ketika saya harus ngajar biasa di kelas, gerakannya bebas kemana-mana ya. Kemudian juga bisa ketawa-ketawa ya, kemudian bisa diskusi dengan anak-anak. Sekarang ini ya tiap hari duduk kayak begini gitu ya, duduk 3 kali sehari gitu ya. Jadi ininya juga pinggangnya jadi sakit gitu ya, gara-gara hal-hal seperti ini yang saya alami. Jadi ada kendala ya yang sangat luar biasa yang dihadapi kita. Mudah-mudahan ini segera ya teratasi dan mudah-mudahan Allah membalikan keadaan atau fakta, mengembalikan keadaan kita dirubah menjadi normal kembali, itu yang kita harapkan. Baik Bapak Ibu, kenapa sinergi antara orang tua dan guru ini penting dalam pembelajaran ini? Karena kita ketahui bersama sekarang ini tanggung jawab pembelajaran yang semula condong pada guru ya yang terbanyak karena guru harus berhadapan dengan anak di kelas. Sekarang ini justru lebih hebat sebetulnya kalau ini optimal, yaitu guru dengan orang tua. Jadi gurunya itu lebih dari satu gitu ya. Jadi artinya yang ikut bertanggung jawab itu bukan hanya guru tapi juga orang tua. Walaupun yang lama juga tanggung jawab, tapi kan di kelas ya, di kelas apa yang terjadi dalam kelas pembelajaran itu kan sepenuhnya ada di guru. Nah sekarang ini antara guru dan orang tua, dan ini sangat penting ya kita lakukan yang disebut dengan sinergi itu. Apa saja yang harus kita lakukan sebagai guru, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua, kemudian bagaimana komunikasi yang harus dibangun, itu nanti insya Allah akan dibahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya ingatkan ya, yang namanya keberlanjutan generasi itu harus terus berjalan walaupun sekarang ini dalam keadaan pandemi ya. Dan keberlanjutan generasi ini sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui surat An-Nisa ayat 9 ya. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadidan. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar ya. Jadi artinya adalah satu proses pembangunan generasi ya, itu tidak boleh terhenti karena adanya wabah penyakit ataupun juga adanya pandemi pada saat sekarang ini. Terus berlangsung dan sifatnya juga ini penekanan yang kuat ya. Saya teringat kepada
hadis Rasulullah yang ketika itu Rasulullah mau berperang, berjihad, tapi Rasulullah sebelum berangkat itu mengumpulkan seluruh sahabat, kemudian ditanya, adakah orang yang ditinggal untuk menekuni pendidikan sehingga nanti begitu kita pulang berjihad, ada lagi seorang guru yang terus akan mengajarkan kepada kita semua. Setelah itu baru Rasulullah menunjuk orang-orangnya yang tidak ikut berjihad, tapi dikasih tugas untuk mengkaji ilmu lebih mendalam, sehingga nanti bisa menularkan ilmunya kepada orang lain. Artinya adalah proses pendidikan itu tidak boleh terhenti karena adanya keadaan yang genting sekalipun. Jihad ini nih luar biasa, tapi Rasulullah masih ingat bahwa harus ada orang yang berjihad. Begitu juga Kaisar Jepang ya, ketika Hiroshima dan Nagasaki itu diluluhantahkan atau dibom ya dan hancur, apa yang ditanya oleh Kaisar Jepang itu, berapa orang guru yang tersisa. Jadi yang ditanya itu bukan berapa tentara yang tersisa, tapi seorang guru ya, beberapa orang guru yang tersisa. Artinya apa? Artinya adalah keberlanjutan pendidikan ini tidak boleh berhenti dalam keadaan genting sekali. Gitu ya. Apalagi sekarang pendidikan ini di era corona sebetulnya masih bisa dilakukan walaupun tidak sempurna seperti biasanya, tapi itu adalah keniscayaan yang harus terus ya diteruskan, tidak boleh berhenti. Generasi yang akan kita bangun ini adalah generasi yang tentu saja dari ayat ini dikatakan adalah jangan meninggalkan anak-anak kita itu lemah dari sisi akidah, akhlak ya. Kemudian juga jangan sampai mereka pun juga nanti dilanda dengan kemiskinan gitu ya. Sehingga di sini dikatakan adalah yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Secara ekonomi mereka harus lebih mapan dari kita, secara akidah harus lebih mapan dari kita, akhlak dan sebagainya ya. Oleh sebab itu hendaklah kita bertakwa dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Perkataan yang benar ini artinya adalah memberikan nasihat, memberikan pendidikan kepada anak kita itu harus tepat dan juga harus pas ya. Kaulan sadida, kata-katanya itu pas ya, dan kata-katanya juga dapat diterima oleh anak-anak kita sebagai suatu proses pendidikan. Oleh karena itu mengucapkan perkataan yang baik itu adalah mendidik sebetulnya ya. Gitu. Jadi intinya dari sini pendidikan tidak boleh berhenti atau putus karena corona. Ya sepakat ya Ibu ya. Bapak Ibu sepakat semua bahwa kita tidak boleh berhenti walaupun aktivitas pembelajarannya tidak seperti biasa. Baik, oleh karena itu saya menyuguhkan sebuah nasid yang saya karang juga di saat corona ya, dan saya kasih judul lagu ini adalah Ayo Tetap Belajar ya. Insya Allah ini saya ciptakan kemudian dinyanyikan oleh Faris dari Justice Voice. Kita dengarkan sejenak. Jangan lupa guys, share, like, dan subscribe. Ayo tetap belajar. Ayo tetap belajar. Tak akan surut semangat walau kondisi tak bersahabat. Belajar tak boleh terhambat. Tetap semangat ilmuku dapat. Di sekolah, di rumah sama saja. Tetap belajar yang gembira. Kuatkan tekad raih cita-cita agar masa depan sukses bahagia. Ayo belajar agar kita menjadi pintar. Ayo belajar, jangan malas, tetaplah tegar. Belajar adalah kewajiban, sejak pelayan hingga akhir kehidupan. Waktu yang ada jangan sia-sia.
tertinggal teman. Belajar dengan riang gembira, sekolah di rumah sama saja. Buat ketika raih cita-cita, agar masa depan sukses bahagia. Ayo belajar, agar kita menjadi duta. Ayo belajar, ayo kita semangat untuk belajar. Ayo belajar, agar kita menjadi kita. Ayo belajar, jangan malas tetap bergerak. Kewajiban sejak kelahiran hingga akhir kehidupan. Waktu yang ada jangan sia-siakan, belajar agar tidak tertinggal. Waktu yang ada jangan disia-siakan, belajar agar tidak tertinggal zaman. Oke Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan memberikan spirit ya kepada kita, terutama anak-anak kita, tidak berhenti walaupun keadaan corona, kita belajar ini tetap semangat ya. Semangat. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mudah-mudahan lagu tadi nanti bisa diedarkan kepada anak-anak kita ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, pendidikan itu ibarat pohon ya. Pohon ini bisa nggak berhenti sejenak gitu, istirahat gitu ya, tidak melakukan apa-apa? Ya tidak bisa. Kalau ibarat pohon itu harus tumbuh terus. Sebab kalau sebentar aja sehari misalnya tidak diopain oleh kita ya, atau misalnya tidak dapat pasukan dari zat hara yang ada di dalam tanah, maka pohon ini pun sama dengan kita. Akan layu, kemudian setelah layu, maka dia akan mati. Ya. Oleh karena itu, karena pendidikan itu ibarat pohon, akan terus kita pelihara agar senantiasa tumbuh dan berkembang ya, dengan tahapan-tahapan tentu saja yang harus dilakukan oleh pohon tersebut. Ya. Kenapa saya ibaratkan pohon? Karena pohon itu akan tumbuh di mana ditanam di tempat yang subur tempatnya. Ya, jadi yang pertama syarat dari sebuah pohon itu bisa tumbuh, bisa berbuah, bisa berbunga apabila dapat perlakuan yang tepat. Jangan sampai menanam pohon mangga di pot gitu ya. Ya nggak bisa besar walaupun itu nanti akan berbuah tapi kecentet istilahnya kalau kata orang serangnya. Jadi artinya adalah harus mempunyai tempat atau lahan yang pas. Tidak bisa menanam pohon itu di pot. Kalau pohon mangga, tapi kalau pohon cabai misalnya ya, atau pohon apalagi toge mah pakai gelas juga bisa ya kan. Tapi kalau kita menanam pohon ya, mangga di gelas ya, sebelum mangganya besar, gelasnya pasti pecah duluan ya karena kurang tepat. Oleh karena itu perlu dicarikan lahan yang tepat buat anak kita, baik secara keluasan tanaman pohon itu kita bisa mengukur tanah yang tepatnya maupun kesuburan tanah itu harus kita perhatikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Islam terpadu ya, karena saya Dewan Pembina ya sekolah Islam terpadu, saya ucapkan terima kasih ya karena sudah mempercayakan ya, dan Bapak Ibu menganggap bahwa sekolah-sekolah IT ini sebagai lahan yang tepat untuk menanam pohon. Yang dimaksud adalah memberikan perhatian atau memberikan pendidikan buat anak-anak kita semua. Dan lahan ini insya Allah sudah tersedia di seluruh Indonesia, sekarang sudah 2.000 lebih ya sekolah-sekolah Islam terpadu. Artinya adalah pohon-pohon itu siap ditanam di lahan-lahan yang kami siapkan. Tentu saja adalah apa yang syarat dari sebuah pohon itu akan tumbuh. Pertama, tanah dulu tadi ya, tanah yang baik. Kemudian tanah ini yang paling penting bisa tembus ya, ditembus oleh akar dan sebagainya. Oleh karena itu harus diperhatikan, jangan ada kerikil-kerikil terjal ataupun batu-batuan yang akan nantinya
menghambat pertumbuhan. Ya, jadi artinya jangan ada kendala-kendala. Sehingga yang namanya lembaga pendidikan itu harus betul-betul kita percayai tidak punya masalah di kemudian hari. Itu harus jelas. Nah, yang dimaksud dengan akar dalam sebuah pohon, karena akar inilah awal mulanya tumbuh atau tidak tuh karena akarnya. Ya, pohon bisa tegak, nggak mungkin kalau tidak akar. Setegak apapun kalau tidak ada akarnya, nggak mungkin. Oleh karena itu, akar ini harus diberikan satu penguatan ya supaya kuat akar ini, tentu saja dengan nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan pada anak kita. Nah, nilai-nilai Islam ini harus ditanamkan sejak dini. Ya, ibaratnya kalau orang saja secara fisik harus dilakukan imunisasi terlebih dahulu, itu secara fisik ya. Jadi imun dan iman sebetulnya. Jadi imun itu adalah untuk jasmani kita secara fisik. Ya. Tapi perhatikan juga imun untuk imannya ada enggak? Ya, gitu. Nah, kelihatannya sebetulnya Rasulullah sudah mengajarkan ketika anak ini lahir ya di dalam kandungan ibunya, setelah dilahirkan itu suruh mengajankan telinga kanan, kemudian mengkomatkan telinga kiri. Itu maksudnya tidak ada lain agar anak-anak ini pertama kali yang didengar adalah kalimat-kalimat thayyibah. Ya, kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang sangat baik, di mana itu adalah akan mengikat anak-anak kita itu ingat kepada Allah, taat pada Allah, menjalankan perintah Allah. Terutama adalah kalau kita artikan dari syahadat kita, dari azan yang dikumandangkan itu isinya tidak ada lain, mengajak kita menuju kebajikan ya. Kemudian kita juga diajak sholat, hayalah sholat, hayalal falah, menuju kebaikan. Ini luar biasa. Dan kita mengakui Allah itu maha agung, maha tinggi dari segala-galanya. Tidak ada yang paling tinggi di muka bumi ini yang bisa mengalahkan ketinggian dan keagungan Allah. Itu penegasannya. Oleh karena itu, yang pertama yang harus kita berikan kepada anak kita ini adalah nilai-nilai keislaman. Kapan ini diberikan? Ya jangan telat. Ya, pada saat dia masuk di TK-TK ataupun PAUD dan sebagainya itu harus dikondisikan. Jadi nilai-nilai Islam itu harus dipahami dengan anak-anak ini. Dalam artian nanti anak-anak dibentuk agar nilai-nilai Islam itu melekat pada dirinya. Makanya tepat kalau Bapak Ibu sejak TK anak-anak ini dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam. Jangan salah ya. Sebab saya tidak meragukan sekolah-sekolah lain dalam bidang kreativitas. Tapi kalau nilai-nilai Islam yang nggak kuat, maka khawatir terjadi goncangan di kemudian hari. Wa minan nasi mayujadilu fillahi bighairi ilmin wala huda wala kitabun munir. Banyak orang-orang yang pakar dalam bidang ilmu, tapi karena hatinya tidak diisi dengan nilai-nilai iman, ya hatinya tidak diberikan petunjuk, maka orang-orang tersebut bisa tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Ini luar biasa. Oleh karena itu nilai-nilai yang awal itu nilai Islam. Dan itu di sekolah-sekolah IT konsen ke situ ya pertama-tama. Dan saya menganjurkan bahwa TK itu tuntutannya ya jangan terlalu tinggi ya. Karena TK itu pada dasarnya adalah bermain yang diarahkan, sehingga nilai-nilai Islam itu di TK adat, akhlaknya diajarin bagaimana berperilaku hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang itu yang harus dijunjung tinggi sebetulnya. Baru setelah itu proses pembinaan. Proses pembinaan ini artinya adalah agar nilai-nilai Islam tadi tumbuh dengan baik, maka perlu ada satu pembinaan. Pembinaan akidah, pembinaan ibadah, ini yang paling penting, ya, dan pembinaan akhlak, gitu ya. Jadi bagaimana membiasakan anak-anak ini untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya itu yang harus diatur dari sejak dini, sehingga nanti menjadi suatu kebiasaan yang harus dilakukan. Kalau anak-anak ini nggak dibiasakan pembiasaan sejak dini, maka akan gampang mereka ini meninggalkan berita-berita Allah. Kemudian agar tumbuh kecerdasannya dengan baik, ya prosesnya menuju ulul albab, di mana adanya satu adanya satu hubungan antara pengetahuan, ilmu pengetahuan yang sifatnya kauniyah dengan kauniyah ini menjadi satu kesatuan, sehingga akhirnya anak-anak ini perlu mendapatkan ilmu-ilmu dasar seperti matematik, IPA, ya, sosial dan sebagainya. Tapi nggak cukup dengan itu, karena kita juga sebagai manusia yang harus kreatif, ya. Sehingga di situ perlu adanya kreativitas yang ditumbuhkan melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan keterampilan,
kemudian kemandiriannya melalui kegiatan pramuka dan sebagainya, kemudian kepemimpinannya juga diatur melalui OSIS dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, kalau di sekolah ini optimal yang melaksanakan pembinaan melalui pohon yang saya ibaratkan pohon tadi, maka ini akan menghasilkan yang disebut dengan lulusan yang unggul, yang insya Allah manfaatnya luas. Unggul itu cirinya adalah soleh, soleha, ya, kemudian juga kreatif, mandiri, dan juga penuh manfaat secara luas ke depannya. Sehingga pendidikan itu harus berlanjut dan tidak boleh berhenti. Maka dikatakan tolabul ini minallah wal mahdi, ya. Dari sejak buayan hingga liang lahat itu adalah suatu proses yang disebut dengan pendidikan seumur hidup. Kalau istilah UNESCO-nya demikian, ya. Nah, sekolah Islam terpadu itu adalah lahan subur pencetak generasi emas tadi, ya. Jadi artinya di sekolah ini ditanam berbagai macam tanaman. Ibaratnya gitu. Kalau kita menanam tanaman karena lahannya subur, maka insya Allah nanti akan tumbuh juga baik, nanti bunganya juga bagus, buahnya juga bagus. Ini yang diharapkan, ya. Sehingga harapannya adalah sekolah IT ini bisa menghasilkan SDM yang berkualitas dan unggul, akidahnya bersih, rajin ibadahnya, akhlaknya mulia, cinta Quran, ya. Cinta Quran itu membaca Qurannya rutin, kemudian juga menghafal Quran, cerdas ya secara EQ ya pengetahuannya, kemudian juga emotional quotient-nya maupun spiritual quotient itu juga mempunyai kecerdasan. Kemudian juga dapat hidup mandiri, manfaat untuk negeri, itu yang paling penting. Nah, ini sebetulnya sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang sekarang lagi dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita. Ya, profil pelajar Pancasila itu isinya ini hampir sama dengan apa yang kita cita-citakan sebetulnya, cuman mungkin modelnya, penguatannya berbeda. Ya, misalnya di profil Pancasila itu yang pertama beriman dan bertakwa pada Allah, ya, kemudian pada Tuhan, berakhlak mulia, kemudian juga di sini mandiri, bernalar, kritis, kreatif, bergotong royong, ya, itu emotional quotient itu sebetulnya bergotong royong. Kemudian kebinekaannya global. Kemudian global ini artinya adalah anak-anak kita itu punya yang disebut dengan global kooperatif, ya. Global communication, global cooperation. Jadi artinya adalah mau berkomunikasi dengan orang-orang luar dan juga berkolaborasi dengan orang-orang luar. Dan sekarang sangat memungkinkan karena kita masuk ke dalam era yang disebut dengan masyarakat ekonomi Asia atau disebut MEA, gitu ya. Nah, oleh karena itu, karena ini tugasnya sangat berat, ya, apalagi abad 21 ini, anak-anak dituntut, keterampilan yang harus tumbuh ini adalah kemampuan berkomunikasi. Kemampuan komunikasi ini bisa berbicara dengan lantang, bisa berbicara dengan baik, argumentasi yang dibangun bagus, gitu kan. Kemudian critical thinking, itu analisis berpikirnya sangat tinggi. Kemudian juga anak-anak kita juga kreatifnya bagus, ya. Kemudian kemampuan bekerja sama dan juga kepedulian kepada sesama compassion itu bagus. Dan juga anak-anak kita sekarang tidak boleh melupakan satu kemajuan 4.0, namanya computational logic atau computational skill. Jadi berpikir berlandasan komputer, berlandasan komputasi, ini penting. Ya, karena IT ini tidak boleh. Ini ada keniscayaan yang harus kita ikuti. Ya, gitu. Baik, sehingga diperlukan sinergi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Dan bentuk sinerginya seperti apa bisa tergambar melalui ini, ya. Baik. Nah, jadi sinerginya itu adalah yang pertama ada 3 pilar pendidikan yang utama yang dijadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita ini. Yang pertama ada yang disebut dengan keluarga, ya. Kedua sekolah, ketiganya masyarakat. Kalau dilihat dari posisi ketiga komponen ini, keluarga itu adalah merupakan pendidik pertama dan utama. Jadi yang paling mempunyai pengaruh yang besar itu sebetulnya keluarga, bukan sekolah sebetulnya.
Karena di keluarga itu adalah tugas utamanya memang pendidikan yang mengkondisikan anak-anak kita tuh menanamkan nilai dan menyiapkan mereka untuk menuju kehidupan yang disebut dengan akil balik, ya, atau life skill-nya itu tumbuh secara dini. Itu keluarga, sehingga keluarga ini sebetulnya adalah pendidik pertama dan utama. Ya, itu harus. Jadi tidak boleh anak itu tidak tersentuh nilai-nilainya melalui keluarga, itu nggak boleh. Ya, karena pendidik utama dan pertama. Sedangkan sekolah di situ posisinya sebagai mitra dari keluarga, ya. Jadi artinya yang dibalik, jangan sekarang dibalik seolah-olah pendidikan utama itu di sekolah, sedangkan keluarga itu mitra sekolah, itu salah, ya, gitu. Nah, tapi yang benar itu justru sekolah itu mitranya keluarga, karena membantu keluarga yang tidak mampu untuk mendidik anak itu apa saja. Ya, diantaranya pengembangan potensi, ya. Pengembangan potensi itu bisa berupa akademik, ya, makanya diberikan pelajaran-pelajaran, bisa juga berupa kreativitas, keterampilan, kepemimpinan, itu muncul di sekolah. Gitu. Sehingga sekolah itu jangan identik hanya belajar di kelas, tapi sekolah itu ada aktivitas keterampilan, ya, dan sebagainya, gitu ya. Dan Permata mudah-mudahan ke depan, ya, kita punya gedung yang bagus, yang punya halaman luas, yang bisa berkreatif anak-anak. Nah, itu harapannya, ya, sehingga pengembangan potensi ini bisa dikembangkan secara maksimal. Nah, baru berikutnya, ya, itu ada yang namanya masyarakat. Masyarakat juga berperan dalam pendidikan, terutama adalah mengkondisikan anak-anak agar bisa mempunyai jiwa sosial, ya, saling membantu di antara sesama, terus ikut menertibkan masyarakat. Begitu juga moral, itu juga hal yang harus dijaga di masyarakat. Misalnya tidak boleh anak-anak kita ini di lingkungan ada geng motor atau nongkrong-nongkrong yang tidak karuan. Itu tanggung jawab masyarakat untuk mengkondisikan, sehingga masyarakat ini atau warga masyarakat harus memberikan dukungan kondusif untuk berlangsungnya pendidikan yang dilakukan di sekolah-sekolah ini, ya. Contoh sederhana saja, ya. Ketika saya kuliah di Yogyakarta, saya kaget pertama datang, ya. Karena apa? Karena di sana ada aturan setiap jam 6 sampai jam 8 malam itu namanya jam belajar masyarakat. Berhasilkah orang Jogja mengkondisikan itu? Berhasil, karena itu adalah peraturan daerah yang ditantangin oleh gubernur dan harus ditindaklanjuti oleh semua warga masyarakat, sehingga setiap jam 6 sampai jam 8 itu betul-betul sepi, ya. Kalaupun mau nyalain TV tidak boleh dilihat oleh anak-anak. Kemudian kalau dia masuk gang, nih motor-motor itu dimatikan, ya, motor itu dimatikan di gang-gang. Jadi artinya adalah tidak boleh dinyalakan. Karena apa? Karena jam itu jam masyarakat, jam belajar masyarakat, supaya tidak terganggu. Nah, seperti ini wujud adanya dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan, ya, gitu. Nah, sinergi ini harus efektif kita lakukan, ya. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya sinergi ini dikuatkan selama kita pandemi. Nah, ini yang harus kita perhatikan, langkah-langkahnya seperti apa, gitu ya. Oleh karena itu, penguatan pelayanan pembelajaran dalam masa pandemi ini prinsipnya itu harus dilakukan seperti ini. Jadi prinsip itu artinya adalah kaidah-kaidah atau pakem-pakem yang harus dilakukan selama pembelajaran pandemi ini. Pertama adalah pembelajaran harus tetap berjalan dimanapun, kapan saja, dengan cara apa saja. Jadi kalau sekarang anak-anak menggunakan PJJ daring, itulah adalah satu alternatif cara yang dipilih oleh sekolah, misalnya. Tapi bukan berarti dengan daring saja. Ketika memang pemerintah daerahnya mengizinkan untuk dilakukan dengan cara-cara lain, tatap muka dengan diatur, ya, separuh masuk separuh enggak, atau seminggu masuknya 2 kali dulu, itu silakan aja, ya. Tapi prinsipnya adalah pembelajaran harus tetap berjalan di mana saja, kapan saja, dengan cara apa saja, itu harus berjalan, tidak boleh berhenti, gitu ya, gitu. Ada yang mengatakan apakah harus pakai Google Meet? Ya tidak juga. Kalau misalnya memang guru-guru dan orang tua sepakat dengan menggunakan Google Meet, silakan. Kalau orang tuanya merasa itu kesulitan mengikuti, ya, pakai WA aja, ya silakan juga. Kalau mau pakai apa saja silakan. Yang penting tidak berhentilah belajar itu. Apa juga dilakukan dengan luring, ya.
Luring ini biasanya Mbak adalah sekolah menyiapkan tugas-tugas misalnya, kemudian tugas itu diambil orang tuanya, kemudian nanti dikerjain anak-anak di rumah, dikembalikan. Cuman kelemahan luring ini adalah tidak adanya suatu kontak di antara guru dengan siswa itu akan menjadi masalah. Karena ketika siswa tidak ada kontak dengan guru, maka mengerjakan tugas-tugas saja itu menjadikan anak menjadi tidak punya komitmen yang kuat terhadap belajar. Ini yang penting. Ya, gitu. Oleh karena itu, harus terlayani. Semua siswa terlayani dengan baik, tidak ada kendala masalah fasilitas. Ya, misalnya karena tidak bisa tidak punya grup WA ataupun tidak bisa terkonek dengan internet karena terbatas banyak anak-anaknya di rumah sehingga harus bergantian dan ini harus diatur. Ya. Siswa jangan sampai terugikan karena akibat oleh adanya kendala fasilitas. Ya. Kemudian saran saya kurikulum itu disesuaikan. Jadi jangan kita menggunakan kurikulum yang kurikulum itu nggak ada kompromi. Artinya adalah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Dikbud, gitu kan. Tapi sekarang ini dilihat mana kira-kira yang bisa dipelajari dengan tidak terlalu membebankan kepada siswa di rumah, kita seleksi sehingga materi-materinya itu dibatasi, ya. Yang sulit-sulit barangkali nanti ditunda dulu, nanti pertemuan, atau nanti yang sulit-sulit ini akan menjadi bahasan tersendiri, gitu ya. Tapi kalau yang ditugaskan di rumah dan sebagainya itu disesuaikan, itu kurikulumnya. Artinya disebut kurikulum darurat. Tapi pada saat pandemi ini yang harus juga dikuatkan adalah nilai-nilai spiritual, ya. Nilai karakter, kemandirian, pengetahuan kontekstual itu harus muncul. Kenapa? Karena anak-anak kita sekarang ini gangguannya banyak, ya kayak kita dulu, ya punya HP lah, entah itu main gadget lah, ya. Kemudian karakternya juga bagaimana komunikasi kita dengan orang tua, itu juga harus diperhatikan, itu yang harus ditekankan. Dan ini di kurikulum ini disesuaikan, itu urusan sekolah, tapi nilai spiritual karakter untuk saat ini adalah bagian yang harus dilakukan oleh orang tua sebelumnya. Ya, kenapa demikian? Karena memang jangan sampai terkendala karena gara-gara belajar di rumah, anak-anak suruh sendiri, hanya berantakan karena orang tuanya nggak peduli, nggak boleh. Ya. Kemudian orang tua itu tugasnya apa? Memfasilitasi, ya, pembelajaran agar bisa kondusif. Yang kamarnya tadinya misalnya ada 4 gitu ya, misalnya ada kamar yang harus dikonsentrasikan untuk pembelajaran. Jadi sebisa mungkin anak tidak belajar di ruang tidur, tapi belajar di tempat yang khusus kita desain untuk pembelajaran. Ya. Kemudian juga orang tua harus melancarkan ya kegiatan anak-anak kita ini, kemudian juga memberikan penguatan setiap tugas yang diberikan oleh sekolah dan sebagainya, ya orang tua ini memberikan penguatan karena tugas-tugas itu adalah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh anak-anak kita semua, ya. Gitu. Kemudian berikutnya adalah sekolah dan guru mendesain pembelajaran dengan model evaluasinya seperti apa, yaitu didesain sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang dilakukan itu tidak seperti biasanya, tapi juga ada model yang kita usulkan yang tidak terlalu mengekang kepada anak kita, enjoy yang harus dimunculkan, dan model evaluasinya pun tidak seperti dulu-dulu, ya penuh dengan PR, tugas, gitu. Tapi sekarang mungkin lebih banyak melakukan quizzes, gitu ya, dan sebagainya. Kemudian juga ada kahot, ya, gitu. Jadi artinya adalah berupa game-game yang itu bisa kita perkaya ya sehingga anak-anak kita itu tidak merasa mengerjakan soal itu tidak merasa seperti mengerjakan soal di dalam kelas, tapi mengisi kuis dan sebagainya itu mesti kreatif guru kita. Nah, yang lebih penting sebetulnya pembelajaran ini menjadi tanggung jawab bersama sekarang ini. Sinergi yang dikuatkan antara orang tua dengan guru, sehingga harus terjalin satu komunikasi yang baik, yang intens, terutama koordinator kelas itu harus banyak berkomunikasi dengan sekolah, ya, sehingga keluhan-keluhan yang terjadi di lapangan itu cepat teratasi. Ibaratnya kalau
luka itu jangan jadi borok gitu ya, jadi mengembang, tapi luka ini berusaha kita obati ya dengan betadine ya, dengan obat merah gitu dalam rangka supaya cepat kita teratasi. Oleh karena itu harus ada sinergi yang dikuatkan antara orang tua dengan pihak sekolah ya. Oke. Nah, ini model sinergi orang tua dan gurunya ya, tadi saya udah jelaskan sebagian ya. Guru itu mendesain perangkat pembelajaran, kemudian juga membuat pembelajaran yang kreatif, menyenangkan, menantang, terutama nanti dikaitkan dengan hidup, dikaitkan dengan bahan-bahan atau alat-alat yang ada di rumah yang disebut dengan contextual learning ya. Kemudian juga menyajikan, memotivasi, mengontrol kegiatan siswa lewat daring ya. Jadi istilahnya gini, kalau bisa wali kelas itu setiap pekan menyapa anak-anak ini ya. Misalnya pada hari Senin setelah upacara dilanjutkan dengan seluruh wali kelas ketemu dengan murid-muridnya. Kemudian di situ ada satu informasi-informasi penting yang disampaikan ya. Motivasi-motivasi penting yang dimunculkan. Kemudian juga setelah itu juga bertanya kepada anak-anak ada kendala apa dan sebagainya, bisa tuntas di situ selesai. Sehingga yang namanya kerinduan bertemu guru itu bisa terobati. Ya, kemudian juga guru harus pintar mendesain ya model pembelajaran dan evaluasi yang tadi saya uraikan. Sedangkan orang tua di rumah menyediakan fasilitas, ruangan, sarana, serta segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran di rumah. Nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Memastikan pembelajaran berjalan lancar dan terlaksana dengan baik, memastikan anak menyiapkan diri ya, jadi dipaksa untuk menyiapkan diri mulai dari bangun tidur, persiapan untuk buka laptop ya, buka HP dan sebagainya diatur sehingga betul-betul begitu masuk jam pelajaran anak-anak menuju siap. Ini orang tua ya yang harus mengontrol. Kemudian mengikuti evaluasi ya, memperoleh nilai baik, tapi jangan diisikan oleh orang tuanya, tetap yang mengerjakan adalah anaknya atas bimbingan dan bantuan dari orang tua, bukan mengerjakan soal-soal. Nah, itu yang paling penting ya. Baik. Bagaimana agar anak tetap semangat belajar di rumah? Ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Karena ini beberapa bulan ini ada yang lembaga-lembaga yang meneliti ya dengan kondisi seperti ini anak-anak kita ya. Jadi kondisi yang paling banyak anak-anak kita ini sekarang, saya minum dulu. Siswa banyak yang mengalami stres, ya. Disebabkan oleh apa? Disebabkannya itu adalah ada 7 komponen, mungkin lebih ya, tapi di penelitian itu ada 7 komponen ini. Yang pertama, siswa hanya diminta atau membaca merangkum materi pelajaran. Jadi kalau di kota-kota, alhamdulillah ada Zoom, ada Google Meet. Tapi kalau di daerah itu dikirimin tugas doang ya oleh gurunya. Di daerah-daerah terpencil atau sekolah-sekolah yang nggak maju gitu ya. Nah ini yang membuat siswa itu diminta untuk membaca, habis itu merangkum ya pembelajaran. Setelah itu harus mengerjakan soal-soal. Setelah itu dikumpul dan dipaksa anak-anak mengerjakan soal-soal seperti itu tanpa adanya penjelasan terlebih dahulu dari gurunya. Ya, karena terbatas di daerah itu hanya bisa dengan WA. Ya, kalaupun luring misalnya orang tuanya ngambil tugas tanpa adanya satu pertemuan yang dilakukan tatap muka antara ya guru dengan siswa melalui daring atau yang disebut dengan berbasis IT. Tapi alhamdulillah di sekolah-sekolah IT rata-rata sudah menggunakan IT sehingga pertemuan-pertemuan yang semacam ini itu terkurangi ya. Jadi artinya walaupun dikasih tugas tapi tetap tugas itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh gurunya karena menggunakan daring ya. Dipaksa menggunakan IT tanpa pengarahan yang cukup dan para penggunanya. Jadi tiba-tiba gurunya mengatakan belajar pada hari ini kita menggunakan yang disebut dengan Google Classroom. Ya, anak-anak itu nggak tahu Google Classroom itu hewan apa, binatang apa ya. Tiba-tiba tugaskan kayak gitu tanpa penjelasan, orang tuanya juga nggak ngerti. Gitu. Nah, makanya di awal-awal dulu ketika ini diberlakukan, itu setiap hari terjadi konflik yang luar biasa ya. Pertentangan yang dilakukan oleh anaknya terhadap orang tua gitu, karena memang
banyak di antaranya yang tidak mengerti bagaimana cara menggunakannya, dan orang tua pun juga ya afan saja dalam hal ayat ini, tidak terlalu menguasai gitu kan, sehingga di situ akhirnya yang jadi korban anak-anaknya. Kamu ini suruh mengerjakan ini tapi kan nggak tahu cara masukinnya, punya kakak pun juga kakaknya ngebantu, nah ini repot gitu ya, sehingga itu akan menjadikan anak-anak kita jadi stres ya. Kemudian hanya sekedar mengerjakan soal tanpa interaksi antara guru dan siswa yang tadi saya katakan. Siswa suruh ngerjain soal, tapi gurunya nggak muncul, ya. Apalagi kalau kelas 1 baru masuk nih ya, yang kelas 1 SD atau misalnya kelas 7 ya, SMP baru masuk, gurunya aja belum kenal, tiba-tiba datang permasalahan, datang soal, datang tugas gitu ya. Akhirnya bingung bagaimana cara mengerjakannya. Yang nggak mengerti ya, apalagi misalnya bukunya sekarang ini ya, karena bukunya biasanya membeli di toko-toko buku, dan sekarang ini kelihatannya sulit ya, karena banyak juga toko yang tutup dan tidak mendapatkan satu buku yang cukup. Nah ini repot gitu. Kalaupun anak-anak dibebaskan untuk mencari di internet, ini khawatir juga ya, kebebasan itu tidak terkontrol. Nah ini juga kendala-kendala utama ya. Kemudian tidak adanya interaksi antara siswa yang diciptakan. Jadi misalnya guru nih, pada saat mengajar, walaupun pakai Zoom ya, walaupun pakai Google Meet yang seperti sekarang, begitu selesai itu langsung ditutup gitu. Tidak ada kesempatan untuk siswa berbincang-bincang antara satu dan yang lain, saling canda, guyon ya. Nah, padahal itu kerinduan. Salah satu penyebab anak itu jadi stres itu karena tidak ada teman bermain, asik di rumah sendiri ya. Kemudian juga kakak-kakaknya juga begitu. Kalau sekarang kan beda dengan kita dulu. Kalau kita ini kalau libur itu pasti rumah rame. Kenapa? Kali main-main halma, ya, gobak sodor, kemudian main tali, ya, kemudian main apa namanya, congklak gitu. Kalau sekarang itu nggak ada tercipta kayak gini. Masing-masing sibuk dengan HP-nya, ya, sehingga interaksi dengan siswa antara siswa itu perlu. Makanya anak-anak ini merindukan teman, sebetulnya di samping merindukan orang guru gitu ya. Tapi yang paling utama justru dia kehilangan teman yang selama ini bisa bermain ya dan sebagainya. Betah di kelas, betah di sekolah, karena memang punya teman-teman bermainnya gitu. Yang sekarang ini tidak ada gitu. Nah ini harus disadari. Tidak ada ruang kreatif yang ditumbuhkan. Yang dulu ada misalnya lapangan bola ya, tempat kreativitas anak-anak, misalnya ada panahan dan sebagainya. Ini di rumah sekarang sudah tidak ada hal-hal seperti ini. Apalagi berikutnya adalah tekanan orang tua untuk cepat selesai mengerjakan tugas, yang kadang-kadang nggak kompromi ya dengan anak, tidak mau tahu ya, tugas-tugas itu dibebankan terlalu banyak pada anak kita, ditambah lagi tekanan dari orang tua ini juga menjadikan anak kita sendiri ya. Oleh karena itu, jangan sampai siswa menjadi sakit karena overload, mendapatkan beban tugas dari guru dan tekanan dari orang tua yang tidak sabar, bukan karena sakit, karena COVID. Ini ada pendapat seperti ini ya. Jadi jangan sampai siswa atau anak-anak kita ini sakit karena overload, sebetulnya mendapatkan beban tugas dari guru dan tekanan dari orang tua, ya, bukan karena sakit corona. Ini yang paling penting. Oleh karena itu, maaf Pak Sukro, ininya suaranya tidak keluar. Harus di unmute. berarti ada yang mencet ini. Maaf. Berarti ada yang mencet ini. Iya, baik. Dari tadi atau barusan? Barusan Pak, agak lama. Oh ya udah. Udah ada lagi. Baik. Saya ini lagi ya. Saya ulangi lagi.
sebentar. Waduh, sayang banget ya. Baik, saya akan ulangi sebentar. Udah kelihatan, Bapak Ibu? Sudah, Pak. Saya. Baik, jadi kita lagi bahas ini ya. Tadi udah nomor berapa nih yang kena? Nomor 4, nomor 5, nomor 6. Intinya gini, jadi 6 ya. Jadi intinya adalah anak-anak itu sekarang stres itu salah satunya karena tugas banyak, interaksi dengan siswa lain tidak ada, bersama-sama teman dan sebagainya nggak tumbuh. Nah ini yang bingung. Dan juga tidak ada ruang kreativitas. Maksud ruang kreativitas ini yang tadinya ekstrakurikuler ya, ada renang, ada misalnya lapangan bola ya, halaman-halaman yang dimanfaatkan untuk anak-anak kreatif, main umpet-umpetan dan sebagainya di sekolah itu sekarang hilang gitu. Nah ini khawatir ya hal-hal seperti ini. Apalagi dengan tekanan orang tua yang kadang-kadang nggak sabar ya untuk anak-anak itu cepat menyelesaikan tugas ya, gitu. Ini bahaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, ini harus kita kuatkan kesabarannya ya. Kuatkan kesabarannya dalam menghadapi anak-anak ini. Jangan sampai siswa kita ini menjadi sakit bukan karena corona, tapi sakitnya itu karena overload yang mendapatkan tugas beban yang diberikan oleh guru maupun tekanan orang tua yang tidak terkontrol. Ini yang bahaya, ya. Ini yang harus kita selamatkan ya anak-anak kita ini. Ya. Baik, oleh karena itu, bagaimana caranya menghadapi hal seperti ini sehingga menyebabkan anak kita ini jauh dari nilai-nilai stres, itu bisa kita perhatikan. Sekarang berangkat dari bagaimana sekolahnya dulu, yang menyiapkan pembelajaran PJJ ini supaya efektif, ya gitu. Jadi dari sekolah lakukan perbedaan konten, ya, proses, produk, dan tanggal tempat pengumpulan tugas, penyesuaian dengan kondisi rumah dan lingkungan tiap-tiap anak, ya. Jangan dicabut, toh masih. Misalnya saja, ya mohon maaf nih gangguan. Ya misalnya saja lakukan perbedaan konten ini maksudnya adalah coba kita pilih-pilih dulu materi yang akan diberikan kepada anak kita itu kira-kira apa yang pas ya gitu. Jangan 100%, dikurangi dulu. Misalnya ya 75 sampai 80% lah kira-kira anak-anak ini bisa menguasai dengan baik. Sehingga pilih materi-materi yang diberikan kepada anak-anak itu konten-konten yang tidak terlalu sulit ya, tapi tetap itu merupakan prinsip-prinsip yang harus dikuasai. Kemudian proses belajarnya tentu saja jangan disamakan. Jangan sampai dengan model PJJ tapi perlakuannya sama dengan kita belajar di kelas ya, tugasnya sama, LKS-nya sama ya. Gitu. Yang akhirnya membingungkan anak-anak. Bangin produknya juga sama, misalnya pengen itu nanti tes ya anak-anak itu mengerjakan soal objektif ataupun oleh soal esai gitu ya, tidak direkayasa terlebih dahulu, sehingga sebetulnya adalah yang paling penting itu bagaimana caranya mengerjakan soal tanpa anak-anak ini seolah-olah kayak diberikan satu tugas yang terlalu berat atau beban yang sangat tinggi. Masalah waktu juga yang biasa dikumpulkan misalnya diajarkan sekarang nanti besok dikumpulkan atau tugasnya hari ini juga dan sebagainya, itu fleksibel ya, fleksibel. Jangan sampai masalah waktu pengumpulan tugas ini nanti akhirnya menjadi stres anak-anak kita semua, apalagi kalau orang tuanya pada saat dikasih tugas ya anak-anak suruh ngerjain, HP-nya juga terbatas karena punya anak lebih dari satu, kemudian juga orang tuanya sibuk juga kerja ya, ini dan sebagainya, itu perlu dipikirkan. Variasikan aktivitas pembelajaran Jokowi, jangan hanya dengan daring, tapi kalau bisa ada yang dilakukan kunjungan ke rumah kalau diperbolehkan ya dari unsur pemerintah daerah misalnya ya, kali-kali nanti
ada guru yang datang ke rumahnya si A karena berdekatan, maka nanti ketemu dengan 3 orang atau 4 orang ya. Kunjungan-kunjungan ke rumah ini, saya kira ini menjadi satu alternatif juga yang bisa dilakukan. Ya. Target pembelajaran jauh bukan pengumpulan tugas semata, tetapi menanamkan kebiasaan belajar di mana saja. Jadi artinya adalah orang tua di sini menekankan agar anak-anak itu pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya adalah tidak berhenti. Ya, itu yang paling penting. Masalah tugas dan sebagainya nanti silakan saja diatur dengan guru ya agar bisa fleksibel sifatnya gitu. Terus bukan akses komunikasi, banyak jaringan dengan misalnya ya buka akses komunikasi yang banyak ya, jadi jangan sampai gara-gara tidak bisa pakai Google Meet misalnya maka tertutup anak itu menikmati pembelajaran. Mereka itu perlu ada WA group atau dengan video, atau kunjungan ke rumah, atau partisipasi orang tua dan murid ya yang datang ke rumah, yang datang ke sekolah untuk mengambil tugas-tugas, dan pengasuhan di rumah itu juga perlu adanya satu model yang sekarang ini salah satunya ya parenting ini adalah bagaimana kita ini mempunyai strategi ya dengan model pembelajaran yang harus dilaksanakan di rumah. Jadi orang tua ini harus cukup diberikan bekalan-bekalan bagaimana cara mengatasi pembelajaran di rumah ini ya. Kemudian berikutnya adalah koordinasi dengan guru-guru lain. Apakah jadi misalnya guru ini pada saat mau memberikan tugas ya mestinya diatur, jangan sampai numpuk. Misalnya pekan ini tugas 3 guru dulu lah ya seminggu ini. Minggu depan 3 guru lagi, minggu depannya begitu bergiliran ya. Jangan semua guru memberikan tugas dan tugasnya juga nggak tanggung-tanggung. Satu guru misalnya ada 6 gitu ya seminggu, sehingga ya apa nih ya anak saya aja 1 semester itu pernah nunggak gitu misalnya banyak sekali tugas-tugas yang belum dikerjakan ya karena terlalu banyaknya. Sementara anaknya juga asik tidak seperti biasanya belajarnya. Nah ini kan ini hal-hal yang harus kita pikirkan ya. Hubungan materi pelajaran dengan kegiatan anak membantu rumah di rumah, sehingga tidak hanya kebiasaan belajar yang tumbuh, itu artinya adalah bagaimana anak-anak ini nanti di rumah itu diberikan contoh-contoh pembelajaran itu ya di sekitar rumah, misalnya memanfaatkan dapur ya sebagai media pembelajaran, gitu ya. Nanti saya contohkan misalnya halaman sekolah, halaman rumah sebagai media pembelajaran, anak menanam, ya, kemudian juga membersihkan ruangan, membersihkan ini dalam rangka menumbuhkan emotional quotient yang tinggi, itu juga luar biasa. Kemudian berikan ruang orang tua bisa berkoordinasi dengan guru baik sehingga menemukan hambatan-hambatan yang terjadi itu bisa diselesaikan. Jadi saya sarankan sih setiap 2 pekan kali ya, 2 pekan itu ada pertemuan antara orang tua dengan guru. Dalam rangka apa? Dalam rangka bolehlah dikatakan kalau forum curhat ya boleh aja ya. Tapi lebih kepada melaporkan kondisi di rumah belajar itu kayak apa sehingga ada solusi yang baik. Buka ruang kreativitas bagi siswa. Jadi artinya setiap pekan, setiap bulan itu adalah semacam hiburan yang dibuat melalui Zoom gitu atau melalui Google Meet ini, di mana ajang kreativitas siswa, di mana siswa-siswa yang mempunyai kreativitas itu tampil di situ, sehingga ada suatu penyaluran kreativitas tetap walaupun tidak ada ruang yang biasanya digunakan, sekarang diganti dengan ruang-ruang yang kita ciptakan yang kreasi gitu ya. Itu untuk sekolah. Bagaimana dengan orang tua sekarang ya? Nah, Bapak Ibu lihat gaya belajar yang diberikan, gaya orang tua mendampingi anak, lihat di sampingnya. Yang satu cerah ya, lebar, senyumnya luar biasa ya. Jangan lihat wajahnya ya, tapi dilihat dari bagaimana dia mempunyai suatu raut muka ya, performan ya, kita lihat. Itu kelihatan sekali ya, riang, kemudian juga senang menemani anak. Dan juga kelihatannya sama-sama membantu menemani anak ini sampai menjelaskan apa sih sebetulnya yang harus dikerjakan dan sebagainya gitu, dan bagaimana cara mengerjakan dan sebagainya
seolah-olah ini menjadi teman gitu. Tapi yang di bawah itu kita lihat ya, orang tuanya walaupun menemani anak, tapi kelihatan sekali nggak konsen. Ya, pakai HP, main WA, ya, mungkin dia WA dengan grupnya, grup RT, grup ibu-ibu, ya, grup alumni. Sementara anaknya suruh ngerjakan. Ketika mereka ada sesuatu yang nanya nggak nyambung karena tidak mengikuti apa yang dikerjakan anak kita gitu. Yang terjadinya akhirnya apa? Karena tidak sabar, terjadilah konflik antara orang tua dengan anaknya, ribut dan macam-macam. Nah ini kelihatan dari foto ini. Oleh karena itu, bagaimana kita ini menjadi sahabat, ya sekaligus juga orang tua, terhadap anak kita. Anak kita itu kalau kita berada di sampingnya itu nggak takut. Karena kita bisa jadi narasumber, bisa jadi teman, ya belajar. Gitu. Tapi kalau kita ini seperti pengawas gitu ya, pengawas mata kuliah, pengawas ujian ya, pengawas sesuatu yang ditakuti oleh anak-anak, nah ini yang bahaya. Jadi kayak begini aja udah cerminan. Oleh karena itu, tips and trick orang tua dalam pembelajaran di rumah itu, yang pertama kenali dulu gaya belajar anak kita ini. Ya, gaya belajar itu pada umumnya ya, Bobby de Proter itu dibagi 3. Ya, yang disebut dengan gaya belajar visual, auditorial, kinestetik gitu. Walaupun saya menambahkan ada 2 ya sebenarnya gaya belajar yang lain. Gaya belajar yang namanya visual ini lebih mengutamakan mata. Ketajaman mata kita melihat sesuatu, kemudian dari penglihatan mata kita ini keluarlah satu ilmu yang disimpan di dalam diri kita. Itu namanya gaya belajar visual. Ya, jadi nanti kenali anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini senangnya membaca buku atau diterangkan. Ya, akan kelihatan di situ. Kalau dia mau belajar konsennya itu, kalau seandainya dia baca sendiri tanpa harus diterangkan, itu berarti gaya yang dimiliki orang tersebut adalah visual. Ya, gitu. Tapi kalau misalnya anak-anak ini, sorry. Kalau tanpa diterangkan ya anak-anak ini ya dengan melihat saja, yaitu visual ya betul ya, visual artinya adalah dia bisa belajar sendiri dengan membaca teks, membuka informasi-informasi, ya, menonton video, tapi dia mengambil di situ ilmu-ilmu. Dan akhirnya anak-anak bisa menangkap itu dengan baik. Tapi ada anak juga yang tidak mau kayak gitu. Makanya kalau diterangkan itu baru dia akan ngerti. Gitu. Nah itu gaya belajarnya auditorial, ya. Artinya lebih cenderung dia itu adalah mendengar, ya, dari orang yang mengajarkannya. Makanya orang-orang tua ini ketika anak-anak kita itu senangnya mendengar, ya kita juga harus sabar untuk membacakan, ya, kemudian juga menjelaskan. Kenapa? Karena gayanya memang seperti itu. Anak-anak kita itu akan ngerti ketika kita menerangkan. Ya. Beda lagi yang satu lagi kinestetik. Kalau kinestetik itu adalah anak-anak ini nggak betah duduk, tidak betah juga mendengarkan. Tapi apa? Dia belajar sambil berjalan, sambil main-main, ya sambil duduk di mana saja, nggak perlu ada aturan gitu yang tepat gitu ya. Dan lebih senang kalau dia tuh belajar dengan melakukan hand on ya, dengan melakukan sesuatu. Itu namanya gaya belajar kinestetik. Ya. Tapi pada umumnya anak-anak itu nggak satu gaya belajarnya ya. Misalnya visual kinestetik, auditorial kinestetik. Ada 2 lagi sebetulnya, ada yang disebut gaya belajar yang namanya gaya belajar global. Anak ini mau tahu apa saja. Setiap obrolan kita dengan sesama orang tua, nanti anak ini mendengerin nguping gitu, begitu nanya, ya. Apa sih yang disebut dengan kenapa sih politik sekarang saya kayak begini misalnya? Kok mau tahu aja gitu ya. Gitu. Nah, ini gaya belajarnya yang disebut dengan global. Tapi kalau satu lagi ada yang disebut gaya belajarnya itu yang disebut dengan analitik. Ya, analitik ini anak-anak ini mau menerima sesuatu kalau kita ini alasan-alasan jelas. Ya, itu analitik. Nah, dari 5 gaya belajar itu kita kenali anak kita ini fokusnya kemana. Jadi jangan sampai gaya belajarnya auditorial itu dipaksa untuk visual. Ya bisa sih, cuman tidak maksimal gitu ya. Pokoknya kamu baca dulu, nggak bisa, gini, halamannya ditentukan.
baca dari sekian sampai sekian. Ya, setelah baca dicek, cuma 40% yang kena, di mana-marahin habis gitu ya. Padahal memang gayanya bukan gaya belajar visual, gaya belajar itu auditorial. Nah, mestinya setelah dia belajar, apa yang tidak mengerti ditanya, apa aja anak yang nggak ngerti gini-gini, dijelaskan. Sehingga karena dia gayanya bukan visual, auditorial, dengan penjelasan itu akan banyak materi itu yang bisa dikuasai oleh anak kita. Itu pentingnya memahami gaya belajar anak. Ya, sekarang saya nggak yakin orang tua, ya, Bapak Ibu sekalian, kenal nggak dengan gaya belajar anak-anak di rumah, gitu ya. Kalau anak saya gaya belajarnya kinestetik kalau saya baca. Tapi ada juga anak saya yang gaya belajar itu visual, ya. Pokoknya nggak mau kedengaran bising apa gitu. Pokoknya dia konsentrasi penuh, nggak boleh diganggu. Kamar kalau nggak dikunci, nggak bisa menguasai pelajaran dengan baik karena harus tenang, ya, belajar sendiri, baca gini. Ada juga yang anak saya itu nggak banyak bacanya sedikit tapi minta dijelaskan gitu. Setelah dijelaskan itu dia ngerti, ya gitu. Jadi biasanya orang yang kayak gini pinter orasi tapi tidak pinter menulis gitu. Yang kayak begitu ya modelnya, ya. Jadi harus paham. Kemudian pilih kata-kata yang tepat dalam menyeru, ya. Jangan dibentakan, jangan dipojokkan, jangan sifatnya terus memerintah gitu, tapi tumbuhkan kesadaran. Ya, misalnya, nah, ya, pada hari ini ibu guru kan sudah menjelaskan dengan baik dan sebagainya, ya. Adakah tugas yang belum diselesaikan? Nah, jangan coba kamu kerjakan. Guru kamu nyuruh gini, itu lain, ya. Sehingga yang terjadi nanti anak-anak ini akan berontak pada kita. Apalagi kalau dia punya kesimpulan, kan yang sekolah saya, kenapa ibu saya pusing? Nah, ini sangat penting. Sehingga bahasa-bahasa itu. Misalnya gini, ya kalau misalnya kita lagi nggak di rumah nih, anak saya misalnya di rumah. Anak saya dapat tugas dari gurunya, informasinya dari saya. Maka saya menyampaikan karena nggak ada di rumah lewat WA. Ya, mudah-mudahan Allah memudahkan kamu untuk mengerjakan soal-soal halaman sekian sampai sekian, gitu ya. Jadi bahasanya itu enak, gitu. Sehingga nggak ancaman, ya, dan sebagainya, itu yang harus dihindari. Tumbuhkan suasana kondusif dan produktif. Jadi artinya kita kondisi ruangan, fasilitas belajar itu harus kondusif. Atur waktu secara proporsional. Jadi artinya adalah anak kita itu harus punya sepakat, ya, kapan, berapa jam dia bermain, berapa jam dia belajar, berapa jam dia beribadah, berapa tilawah dan sebagainya, itu sebaik mungkin diatur. Dan ini disetujui ya oleh anak-anak kita, sehingga secara proporsional anak-anak kita ini bisa mengatur waktu dengan baik. Ya, jangan semuanya isinya belajar dan jangan pula isinya semua main, gitu, tapi diatur. Ada belajar, ada main, ada ibadah, ya, ada refreshing. Nah, itu harus diatur, ya. Kemudian fleksibel. Fleksibel itu sifatnya adalah ketika memang kita tidak bisa menemani anak kita itu di pagi hari, misalnya malam hari, ya diatur agar anak kita juga mau menerima keberadaan kita ketika harus menemani anak-anak. Kemudian lebih bijak dan sabar, ya, dalam menghadapi anak kita ini. Di antaranya adalah tunggu, ya, mood. Ketika nggak bisa sekali kita diajak belajar, belum siap dan sebagainya, ya kita kasihlah pilihan kompromi yang harus diberikan oleh anak-anak kita. Kira-kira jam berapa kamu harus mulai? Biarin anak-anak itu yang ngomong. Kalau ada yang ngomong, artinya konsisten dengan apa yang diucapkan. Bukan pokoknya nggak mau tahu, jam 8 harus selesai dan jam 8 harus belajar. Titik, misalnya. Kayak gitu-gitu, ketika memang itu bukan waktu belajarnya, ya jangan juga anak-anak diperlakukan seolah-olah dia harus melakukan satu pembelajaran yang rutin dilakukan di sekolah misalnya. Ini diatur, ya. Ciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi kalaupun dikasih tugas oleh sekolah, kalau orang tuanya kreatif, ya, bisa nambahin, bisa dengan contoh-contoh yang nyata, ya, dalam kehidupan sehari-hari, belajar IPA, belajar sosial, itu akan lebih baik, ya. Jadi kreatif, ya, orang tuanya. Saya kadang-kadang begitu, ya, ditambahin gitu, ya, kreativitas. Kedua orang tua saling mendukung. Kalau lagi orang tua yang satu dapat tugas, yang lain jangan ikut-ikutan. Gitu.
biarkan dulu. Nanti kalau ada masalah-masalah kita selesaikan sama-sama orang tua. Jangan justru di depan anak kita saling menyerang antara orang laki-laki dan perempuannya karena gaya belajar atau gaya menangani anak kita berbeda. Kemudian sediakan fasilitas belajar yang memadai. Ya intinya adalah ini ya, mengenali gaya belajar tadi sudah saya sebutkan, ada visual, auditorial, analitik, global, kinestetik ya. Kemudian usahakan kita mengenali gaya belajar ini sehingga nanti bisa menyesuaikan ketika kita menugaskan atau memberikan tugas kepada anak kita. Model bimbingan tadi juga sudah saya kemukakan. Sekarang ciptakan ruang belajar yang kondusif itu kayak apa? Kita pilih ruang belajar yang khusus yang dipakai anak-anak selama pandemi. Kalau misalnya tidur antar kakak dan adik, ya tadinya misal sekarang jadi satu, kamar yang satunya disiapkan untuk belajar yang konsentrasi lah di situ. Ya, apa yang harus dilakukan? Lengkapi fasilitas belajar, alat tulisnya, komputernya ya, kalau diperlukan. Ruangannya cukup terang, mempunyai ventilasi, jaga kebersihannya, sehingga kondusif ya anak-anak itu betah belajar di situ. Kemudian desain ruangannya unik dan menantang, yang prestasi-prestasi, ya, foto-foto, kenangan-kenangan yang indah, misalnya pernah menjadi juara apa-apa, itu dipajang di sekitar meja belajarnya, sehingga ada satu semangat yang bisa kita ingatkan. Sekarang prestasi kamu turun, padahal kamu ini pernah menjadi juara ini gitu ya. Itu menarik ya, sehingga anak-anak kita itu ketika melihat prestasi-prestasi di Pamang itu ya semangat untuk berprestasinya itu tetap terjaga. Ya, lengkapi dengan jam dinding, kalender, foto kenangan ya dan sebagainya. Kemudian yang perlu dihindari, meja belajar jangan mepet tempat tidur, apalagi sampai ya tempat tidurnya untuk belajar itu kalau bisa memang dihindari, anak-anak kita nggak boleh. Komputer tidak boleh membelakangi tembok, ya, karena nggak bisa dipantau. Jadi komputer itu harus membelakangi pintu, sehingga kalau orang tuanya ngintip di pintu itu kelihatan anaknya dari melakukan apa itu kelihatan di situ ya. Itu salah satu pengontrol yang harus dilakukan kepada anak kita. Kemudian sediakan cemilan, makanan, minuman yang cukup, sehingga kalau lapar itu langsung bisa diminum, cemilannya juga bisa dinikmati, tidak harus mencari orang tuanya, ya, mencari di dapur sendiri, ya, itu penting. Kemudian lengkapi juga ya perlengkapan ibadah, Al-Quran dan sebagainya itu, yaitu yang penting. Nah, terakhir ini ada satu bentuk kegiatan belajar di rumah yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, ya, untuk mengembangkan kreativitas. Dan salah satunya ini yang saya lakukan kepada anak-anak saya. Kemudian apa lagi coba? Jeruk, coba lihat. Jeruk tenggelam atau melayang? Melayang, ya kan? Kemudian coba kalau apel kira-kira ini apel tenggelam atau coba lihat. Ternyata apel juga nggak tenggelam kan? Kenapa coba? Nggak tahu, oke nggak apa-apa, ambil. Nah, berikutnya tomat tenggelam atau melayang? Tenggelam, coba lihat. Tomat ternyata melayang, ya kan? Gitu. Dua ya, nggak ketebak ya. Telur udah ya? Udah, telur udah ya. Jadi, Bapak, maaf, suara videonya agak kecil terdengarnya, masih bisa dinaikkan tidak? Oh iya, ya bentar. Bentar. Apalagi itu lebih banyak ya, zat yang mengandung gas ataupun mengandung komponen itu tidak tenggelam. Yang tenggelam itu rata-rata iya, sudah lebih jelas. Coba sekarang silakan masukkan permen deh yang ada bungkusnya. Ya, masukin. Tenggelam atau terapung? Kenapa terapung? Karena bungkus mengandung apa? Mengandung ada komponen
Gas. Coba sekarang dibuka deh permennya. Kalau dibuka permennya, masukin ke dalam, tenggelam atau terapung? Ternyata tenggelam. Kenapa? Karena tidak ada komponen gas. Wujudnya hanya padat. Oke, terima kasih Mas Jazmi. Oke ya. Ini salah pengembangan yang lain. Ya. Isi airnya beda nggak? Mana yang paling banyak? Mau pukul deh. Bunyinya yang paling nyaring, yang mana kira-kira? Coba sekarang buktikan. Oke, sekarang ulangi lagi, sekali lagi. Oke, berarti yang paling nyaring yang isi airnya paling. Kenapa? Karena semakin dikit airnya, semakin Jadi getaran itu semakin kosong, semakin bergetar. Oke, terima kasih Ajmi. Oke, masih banyak lagi yang lain yang contoh-contohnya Bapak Ibu sekalian. Tapi saya kira cukup sekian dulu penjelasan dari saya ya. Nanti disambung dengan tanya jawab. Ketika nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kreativitas ya di rumah bagaimana, nanti bisa saya buka kembali ya. Oleh karena itu ada beberapa waktu ya menjelang jam 11 ini, mudah-mudahan jam 10.30 ya waktunya sebetulnya, tapi ya fleksibel. Baik, saya kira saya kembalikan kepada moderator ya. Bu Eni silakan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan punya manfaat ya untuk Bapak Ibu, terutama untuk menangani bagaimana pembelajaran yang sekarang ini kita hadapi, terutama kerjasama atau sinergi yang kuat antara guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih.